Assalamualaikum, selamat pagi. Waktu Belanda, Football United. Gua mau news update aja ringan-ringan pagi ini ya, hari Jumat pagi. Dimulai dari berita apa dulu nih? Kita mulai dari berita semalam ya. Nih kita nggak banyak berita sih, karena udah beberapa gue udah bahas ya. Contohnya soal masalah Southgate makes England promise to Greenwood. Kurang lebih Gareth Southgate ini akan terus memantau Mason Greenwood seperti gue bahas di video sebelumnya. Sempat gue bahas sedikit ya, kalau memang Mason Greenwood ini sebenarnya layak kalau gue pikir untuk dipanggil ke timnas Inggris. Cuman kabar yang beredar kan dia memang pingin konsentrasi dulu di klub untuk mengembalikan performanya dia ya. Ada opini tentang Paul Pogba in the latest chapter of the Pogba Circus. Jadi kurang lebih dianggap seperti sirkus ya, dan kurang lebih kalau gue simpulkan dari artikel ini tentang Paul Pogba ini, ya keputusan mudahnya bagi Manchester United adalah melet go atau melepas Paul Pogba, dan ini kemungkinan akan terjadi bulan Juni atau musim panas tahun depan. Dan menurut gue ini sangat masuk akal. Kenapa? Musim dingin tidak akan ada tim yang mau menebus dia dengan harga mahal, karena menunggu 6 bulan lagi sudah bisa dapat secara gratisan. Dan kabar yang beredar juga kan Paul Pogba sendiri juga mempertimbangkan sekali untuk pindah dari Manchester United. Juventus salah satu tim terkuat yang disebut-sebut ya. Latest on Varane hamstring. Jadi cedera Varane ini diperkirakan akan memakan waktu sebulan, dan ini sudah gue singgung di beberapa video gue sebelumnya. Maka kemungkinan besar bukan hanya Manchester Derby yang akan dilewatkan oleh Rafael Varane, tapi juga partai-partai penting lainnya menghadapi Chelsea dan juga menghadapi Arsenal. Nah, dengan fakta seperti ini, maka Ole Gunnar Solskjaer harus berpikir nih, bagaimana cara menambal lini belakang Manchester United yang memang menjadi masalah besar setidaknya sampai dengan saat ini. Dilihat dari jumlah kebobolan Manchester United yang cukup banyak. Bernardo Silva gives Ronaldo verdict at United. Menurut Bernardo Silva ini, kalau gue simpulkan ya, yang dia bilang di Sky Sport ini, dia bilang sih Cristiano Ronaldo akan menjadi Cristiano Ronaldo. Artinya he's doing well, dia melakukan segala sesuatunya secara bagus. Dia adalah pemain bagus dan pemain yang punya skill untuk menentukan hasil. Artinya dia punya itu tadi, seperti yang ditunjukkan ketika menghadapi Atalanta, mampu mencetak gol di masa-masa sulit, masa-masa kritis, menggunakan skillnya secara konsisten di 90 menit pertandingan. Dan itu sudah dibuktikan ketika paling tidak menghadapi Atalanta di Bergamo. Ada lagi berita tentang United may have to test drive new back three. Jadi harus test drive nih back three yang terbaru ya. Karena ya kondisi tim, pemain cedera, Rafael Varane, Victor Lindelof, lalu juga lawan yang akan dihadapi. Seperti gue singgung juga di preview, bahwasannya gue sih memperkirakan Manchester United akan lebih nyaman kalau menggunakan skema 3 back atau bahkan 5 back, karena kecenderungan bagaimana Manchester City ini kesulitan untuk menghadapi tim-tim yang mampu menyajikan pertahanan dengan solid, agak sedikit low block, dan fokus serta disiplin. Dan dengan pemain-pemain cedera tadi, kalau United ingin menggunakan 3 back, ya mau tidak mau akan ada formasi baru lagi. Artinya komposisi baru di belakang, mungkin Harry Maguire, Eric Bailly, dan juga Luke Shaw, atau bahkan pemain lain ya. Di lini tengah pun juga dengan tidak mainnya Paul Pogba ini kan mau tidak mau harus Ole Gunnar berpikir lagi pemain mana saja yang akan ditampilkan. Gua pikir sih sebenarnya tidak begitu masalah ya, karena ketika menghadapi Tottenham Hotspur kita juga tanpa Paul Pogba, dan Manchester United bermain cukup bagus terlepas bagaimana kondisi Tottenham Hotspur ya. Tapi ketika kita menghadapi Atalanta, kita bermain dengan Paul Pogba, ternyata performanya dia juga tidak brilian banget gitu ya. Kontribusinya juga menurut gua sih minim, bahkan di SofaScore ratingnya dia bisa di bawah seorang Donny van de Beek. Nah, ini menarik kalau seandainya bermain dengan skema 3 gelandang. Ada Scott McTominay di sana, kemungkinan besar Bruno Fernandes, dan juga Fred. Nah, apakah Donny van de Beek akan diberikan kesempatan lagi? Menurut gua sih peluangnya cukup besar melihat bagaimana kontribusi dia ketika menghadapi Atalanta, dan harapan gua pun juga demikian ya. Cuman again, di artikel ini
Kalau United menggunakan back three, maka komposisinya akan baru lagi. Dan menurut gue ini juga cukup menarik ya. Mudah-mudahan sudah pernah dilatih. Playing against Ronaldo will have no impact on Bernardo. Ya ini gue pikir sih tidak pingin gue bahas lebih lanjut ya, karena ini hanya kurang lebih memberitakan lah kalau tidak akan ada impact apa-apa. Memang melawan Ronaldo yang memang nama besar di Portugal, tapi Bernardo Silva ini kan juga merupakan pemain bagus, motor serangan dari Manchester City yang menurut gue patut diwaspadain. Ini seperti gue melihat beberapa tahun lalu ketika Manchester United menghadapi Manchester City, seorang David Silva ya, pemain kecil, lincah, dribbling bagus, visi bagus, kecepatan juga ada. Ya, Bernardo Silva ini tentu saja dengan karakter yang berbeda ya, tapi salah satu pemain yang harus diwaspadai. Andreas Pereira is given Manchester United exactly. Ya, ini kabar tentang Andreas Pereira yang memang tampil cukup bagus di masa peminjamannya di Brazil, tapi apakah akan menggaransi tempat dia di Manchester United? Menurut gua sih dengan amatiran tidak ya, karena memang dia di loan supaya dia tetap bisa punya waktu bermain yang banyak, supaya value-nya dia tidak turun. Dan memang menurut gua sih kesempatan yang diberikan oleh klub, oleh beberapa pelatih sebelumnya, termasuk juga oleh Gunnar Solskjaer, kepada Andreas Pereira ini menurut gue sudah cukup, karena sudah cukup banyak ya. Bahkan ketika zamannya Jose Mourinho, dia merupakan salah satu pemain inti dengan jumlah menit bermain yang cukup banyak juga. Dan ya kualitas dia sih menurut gue sudah terlihat jelas, dan memang lebih baik dia meninggalkan klub ya. Selain bagus untuk klub, ada sisi income pun juga bagus bagi pemain seperti Andreas Pereira untuk mendapatkan menit bermain yang lebih ya. Kaitannya dengan peluang dia masuk timnas, value-nya dia juga terjaga, dan itu tadi karena mendapatkan menit bermain yang banyak. Kabar apa lagi ya? Hanya itu saja nih kabar Jumat pagi so far ya. Tidak banyak. Tadi malam Antonio Conte akhirnya debut. Gua sempat lihat pertandingannya karena gua ganti-ganti pertandingan antara Union Berlin dan juga Feyenoord. Gua lihat Tottenham Hotspur melawan Vitesse Arnhem, masih cukup kacau juga penampilannya Tottenham di komposisi baru ya, pakai 3-4-3. Cukup ramai pertandingannya, banyak gol, banyak juga kartu merah. Menarik disaksikan bagaimana performa Tottenham Hotspur di weekend ini. Dan tentu saja pastinya yang paling dinantikan adalah derby Manchester hari Sabtu siang antara Manchester United melawan Manchester City, yang gue sudah bikin previewnya ya, bisa dicek di video di sini. Thanks for watching, have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.